A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murid santri dan para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rayu. Selamat malam para pemirsa yang dalam keadaan sehat dimanapun berada. Alhamdulillah guru melanjutkan videonya peradaban baru bagian ke berapa? 29. Dengan pembahasan pintu gerbang kemerdekaan. Sebelum diterangkan guru masih mengulas kembali tentang video-video yang kemarin dan juga guru menyampaikan kepada khususnya murid dan santri. Para pemirsa, guru sudah banyak kembali lagi menyampaikan video yang sudah dikeluarkan di publik atau di YouTube atau di Facebooknya. Termasuk juga guru sudah mengeluarkan statement videonya dengan 3 video, terutama dengan judul Pintu Gugat. Diterangkan, bila video guru dengan judul Pintu Gugat itu nanti andai kata atau terjadi itu ditindaklanjuti oleh negara, itu nanti meluas para murid dan santri ya, itu akan meluas dan melebar. Satu, itu nanti ke negara kerajaan Saudi Arabia, karena itu rangkaiannya sejarah di sana. Tatkala video itu nanti melebar meluas sampai ke Saudi Arabia, itu nanti berdampak lari ke negara USA atau Amerika Serikat. Kenapa guru? Maka para murid dan santri, kadang para pemirsa tidak paham ya, kalian namanya politik dunia atau cengkeraman dunia. Kerajaan Saudi Arabia itu dalam bahasa mental atau bahasa ekonomi, kerajaan Saudi Arabia itu jajahannya Amerika. Jadi apa-apa yang ada di sana itu Amerika yang membuat keputusan ya. Jadi para pemirsa harus paham kalian. Guru pun juga memahami ya para pemirsa, karena Anda sejak kecil hanya disuruh zikir dan wiritan ya, sehingga tidak mengerti. Bahkan bangsamu diinjak-injak negara lain pun tidak ngerti ya, karena sudah dibodohi sejak sebelum merdeka. Jadi sedikit informasi, bila video guru nanti ditindaklanjuti oleh negara, itu akan melebar kepada Saudi Arabia dan terangkai dengan Amerika Serikat itu. Karena apa? Kalau video guru ditindaklanjuti, itu kerajaan Saudi Arabia itu income-nya itu hilang total itu. Sehingga kita bisa mengukur kira-kira Amerika nanti bisa terima enggak itu. Tapi inilah perubahan zaman para pemirsa, dan memang alam sudah berubah dan harus berubah. Tinggal kalian para pemirsa sudah berubah atau belum, ataukah kalian masih mengikuti jejak-jejak program yang salah. Itu yang guru menasihatkan. Dan juga kabar siang tadi, ini kabar khususnya murid dan santri, juga pemirsa yang mengikuti video guru. Mungkin besok atau lusa sampai ke depan, kabar siang tadi dari semesta atau dari alam langit, apa yang aku sampaikan akan terkonek dengan hukum semesta atau hukum langit dan hukum bumi. Artinya mulai video ini sampai ke depan, guru akan membawa banyak hukum di alam dunia. Informasi dari langit siang seperti itu. Dengan demikian maka guru berpesan khususnya para pemirsa yang tidak paham dengan guru, hati-hati Anda kalau berkomentar dengan apa yang aku sampaikan ya.
Saya sampaikan kembali, aku gurumu, aku pembicara, tidak akan pernah marah dengan keadaan apapun, tapi guru memberi nasihat kepada para pemirsa ya. Yang masalah nanti di dalam pikiran Anda, di dalam kehidupan Anda, dan di dalam ekonomi Anda, dan di dalam keluarga Anda. Maka guru menyampaikan, hati-hati kalau berkomentar tentang apa yang aku sampaikan ya. Dan guru juga menyampaikan bagi para pemirsa yang belum paham tentang apa yang disampaikan guru, dan guru mendidik manusia sudah sampai berapa dan apa risiko yang didampak, apa yang diterimanya. Maka guru memberi nasihat ya para pemirsa. Pahami betul-betul kalian, terutama yang tidak paham atau belum mengerti. Manusia mencari kebenaran membutuhkan sesuatu perjuangan tekad yang tinggi, biaya yang tidak sedikit para pemirsa. Banyak manusia yang sudah mati belum menemukan suatu kebenaran. Tatkala kebenaran sudah aku sampaikan dan Anda sudah mendengarnya dan melihatnya, Anda masih berputar ingin mencari kesalahan apa yang aku sampaikan. Hati-hati para pemirsa. Hati-hati. Tatkala yang apa aku sampaikan, pahami. Kalian masih berputar ingin mencari kesalahan saya, kesalahan guru ini. Kalian masalah sampai dimanapun diingat-ingat ya. Dan guru pun mengukur untuk siapapun yang di luar sana. Karena guru pun juga menyadari, karena ini dilihat, didengar minimal seluruh Indonesia. Saya sangat paham para pemirsa kemampuan Anda yang berkomentar. Sangat paham ya. Tapi dengan sangat pahamnya saya kasihan ya. Kalian para pemirsa yang komentar yang kurang baik atau berpikir yang kurang tepat. Mengapa? Guru memastikan yang Anda komentarkan itu dari siapa? Itu hasil pemikiran Anda? Ataukah itu hanya dari kitab yang Anda tafsiri sendiri? Itu Anda harus mempertimbangkan ya, hati-hati. Itu diajarkan guru. Guru tidak masalah. Dan juga guru menasihatkan sebelum diulas panjang nanti ya. Apapun dari yang disampaikan guru para pemirsa, hati-hati betul ya. Itu kalian nanti yang rugi. Tatkala nanti rugi, Anda pasti ya diingatkan. Anda siapapun anggap saja yang berpikir kurang baik. Atau Anda yang merasa paling baik. Atau Anda merasa benar setelah membaca tulisan. Kalian besok atau lusa atau tuamu akan menyesal yang tak akan pernah ada obatnya. Pahami itu. Karena kebenaran itu tidaklah mutlak. Dan kebenaran mutlak itu datangnya dari Sang Maha Pencipta. Kalau kalian masih berputar ingin mencari dalil dan memperdebat apa yang aku ajarkan, kalian yang akan terpelosok, dipahamkan melalui video ini ya. Bagi para pemirsa, kalau toh ada pemirsa yang tersinggung, guru pun sudah menyadari. Tapi kalau kalian masih bersikukuh tidak terima, diperbolehkan, silakan dilaporkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena negara kita pun juga masih ada hukum yang valid. Dan untuk siapapun boleh, pribadi boleh, kelompok atau golongan boleh. Bahkan instansi tidak cocok, tidak menerima apa yang aku ajarkan, boleh lapor ke negara. Ataukah memang departemen negara kita sendiri tidak bisa menerima kebenaran saya, boleh masukkan, laporkan ke negara kita. Bila kalau perlu, bila negara yang kita tempati ini tidak bisa menerima apa yang aku sampaikan, boleh siapapun bermain dengan aku, boleh ya, dipahamkan. Artinya apa? Semua sudah terkonek dan semua sudah tersiapkan. Tapi guru berpesan ya, siapapun organisasi atau departemen, sebelum Anda mengambil keputusan yang tidak baik, ukur dan pertimbangkan risikonya bangsa dan negara kalian, dan juga ukur risiko kepada kehidupan Anda, keluarga Anda, dan masa depan Anda. Karena apa? Yang aku sampaikan
bukanlah sesuatu yang aku buat-buat dan bukan sesuatu saya berharap apapun. Maka melalui video ini guru menyampaikan agar kalian ke depan hati-hati ya. Guru senang berbagi, dipahamkan bagi para pemirsa yang belum paham karakter guru. Guru sangat senang berbagi, tapi untuk berbagi, berbagilah yang baik. Kalau tidak mengerti jangan suudzon. Guru menasihatkan kembali, kalian di luar sana boleh menuduh orang siapapun di dunia, tapi jangan sekali-sekali menuduh apa yang aku sampaikan. Permasalahan tak akan pernah selesai, itu yang disampaikan oleh guru. Dan sehebat apapun para pemirsa, setinggi dalil apapun diingatkan, tak akan pernah berdampak kepada ilmuku, pahami. Sehebat apapun dalil kalian yang di luar, ya, dalil apapun tidak berdampak kepada ilmuku dan tidak akan pernah mengefek kepada ilmuku. Karena ilmu yang aku ajarkan sudah tepat, sudah benar, dan sudah terkonek dengan semesta. Sehingga bila kalian tidak bisa menerima kebenaran, artinya yang masalah adalah Anda, ya, dipahamkan. Dan ada sesuatu yang saya sampaikan sulit juga untuk kalian pahami, tapi ini wajib aku sampaikan, khususnya murid dan santri. Pahami, aku selaku gurumu dirancang tidak bisa salah, dipahamkan para murid dan santri. Ya. Aku dirancang semesta, aku dirancang oleh moyang. Aku diturunkan di dunia, dirancang tidak bisa salah, itu dipahamkan. Bila ada sesuatu yang kurang cocok kepada siapapun, lebih baik Anda bertanya. Bukan berarti yang aku sampaikan ini salah, namun Anda belum mampu atau belum dimampukan apa yang telah aku sampaikan. Ini yang Anda harus pahami. Para pemirsa, murid dan santri, sebelum mengacu guru mempertegas, karena video para murid dan santri juga tambah banyak, pemirsa yang mengikuti juga tambah banyak, sehingga kalian agar mendapatkan sesuatu yang tidak sama, siapkan cara berpikir. Satu, tentang video guru ini dibedakan ya, karena kalian keterbiasaan dengan bahasa itu ngaji. Pahamkan, apapun yang aku sampaikan melalui video itu nilainya wejangan ya. Nasihat ini sudah saya sampaikan 2 tahun kemarin. Yang aku sampaikan ini namanya wejangan para pemirsa. Wejangan itu tidak sama dengan pengajian. Wejangan tidak sama dengan pengabaran, ya, dipahamkan. Bagi para pemirsa, khususnya kadang generasi muda, kalian belum pernah mendapat, memang namanya wejangan belum pernah mendapat. Selama ini Anda mendapat hanya kabar atau pengajian. Ini yang Anda harus pahami, beda, tidak sama ya. Leluhur kita, orang-orang kita, leluhur kita 400 tahun ke belakang sampai 500 tahun ke belakang dulu, itu pendidikannya namanya wejangan, bukan pengajian, dipahamkan. Ya, wejangan itu sesuatu hal yang tidak boleh salah. Yang memberi wejangan pun tidak boleh salah dan tidak boleh salah. Artinya untuk memberi wejangan kepada siapapun itu butuh waktu yang panjang, butuh saringan yang padat. Ini Anda harus pahami. Lantas apa bedanya dengan pengajian, guru? Namanya pengajian para pemirsa, itu pengkajian bahasa ilustrasinya, itu pendalaman atau penggalian. Digambarkan para pemirsa agar paham. Namanya pengkajian itu, namanya penggalian. Itu sesuatu mencari, anggap saja, emas berlian. Ada 100 manusia itu berkumpul, berbicara, mencari suatu kebenaran, ibaratnya emas berlian itu kebenarannya. Dari orang 100
yang berkumpul itu namanya penggalian, pengkajian, jadi pengajian. Artinya dari 100 orang itu, dari 100 manusia itu, tidak satu pun yang belum mengerti kebenaran. Dari 100 manusia yang berkumpul itu, belum satu pun yang mendapat kebenaran. Dari kumpulan sebanyak itu, belum satu pun yang menemukan emas berlian itu. Sehingga antara yang mencari dengan yang mengajarkan mencari, yang menyuruh dengan yang disuruh, kedua-duanya itu sama buta. Nah, inilah pendidikan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tempat-tempat Anda mengaji itu, di sekolahan begitu. Sehingga sampai 78 tahun negara kita setelah merdeka, guru-guru Anda dan kalian semua, dan bahkan sudah banyak yang meninggal, belum pernah mendapatkan yang disebut emas berliannya itu, atau belum menemukan kebenaran, karena namanya penggalian. Beda ya. Satu contoh diilustrasikan agar kalian bisa membedakan. Pengkajian, pendalaman, penggalian 100 orang untuk mencari emas berlian. Karena belum ada yang pernah menemukan kebenaran, karena belum pernah mendapatkan emas berlian, sehingga tatkala menggali, yang bodoh dan si bodoh, si buta dan si tuli menggali mencari emas. Tatkala menemukan sesuatu, dikirain emas, dikirai berlian. Padahal yang ditemukan itu namanya kuningan sari. Para pemirsa paham? Kuningan sari itu ibaratnya, kalau Anda tahu, itu logam warnanya kuning. Besi warnanya kuning seperti emas. Tapi namanya kuningan sari. Kalau dari 100 orang penggalian, pendalaman, pengajian untuk mencari yang tepat, yang benar, kalau di antara mereka satu pun tidak mengerti kebenaran, artinya yang selama ini didapat publik, yang didapat kalian, itu adalah palsu. Nah, itulah para pemirsa, pengajian itu seperti itu. Makanya mengapa banyak orang mengaji ke sana kemari, sampai banyak orang sampai meninggal belum menemukan kebenaran. Karena itulah yang menggali dan yang mengajak menggali, guru dan muridnya kedua-duanya sama buta. Sehingga mencari sesuatu yang belum tahu kebenarannya. Itulah para murid agar bisa membedakan antara wejangan dan pengajian. Wejangan adalah sesuatu mutlak kebenarannya yang tidak bisa dibantah. Kebenaran itu terangkai dengan aspek hukum. Kalau pengajian tidak ada aspek hukumnya. Karena itu mencari. Ada lagi yang tiga namanya pengabaran atau berdakwah. Mungkin di dalam Nasrani adanya pengkabaran. Manusia hanya diberi kabar dari tulisan. Di dalam agama Islam mungkin disiarkan dengan katanya dakwah. Bagi siapapun pengkabar, bagi yang memberi ngabar atau orang yang berdakwah, meskipun orangnya buta itu boleh, yang penting bisa bicara. Orangnya bodoh boleh. Penipu memberi kabar boleh. Karena apa? Hanya memberi kabar. Dipahamkan? Ya, klasternya tiga. Ada wejangan, ada pengkajian atau pengajian, ada pengabaran. Namanya pengabaran, orang bodoh boleh mengabarkan. Satu contoh, ada peristiwa musibah kecelakaan. Meskipun orang ini bodoh, boleh memberi kabar kepada yang lain. Di sana Pak ada musibah, boleh. Orangnya buta tapi hanya mendengar, boleh mengabarkan. Karena apa? Hanya butuh suara. Sekarang pertanyaannya para murid dan santri, selama ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kalian semua yang di luar sana,
Anda selama ini mendapat pengkabaran atau hanya pengkajian dan pengajian. Artinya Anda menggali sesuatu sedalam itu tidak menemukan apa-apa, waktu biaya tenaga sudah terkuras. Siapa yang berbahagia? Dialah panitia yang mendapatkan uang dan materi. Itulah para murid dan santri, semoga dipahami ya. Sebelum masuk ke ranah tentang judul kemerdekaan. Untuk video ini diakhiri, dilanjutkan video yang kedua. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.